Dukuh Kauman RT 04 RW 09. Di sini sangat ketat, untuk masuknya saja harus memakai masker dan harus mencuci tangan. Itulah hal-hal yang sangat dijaga ketat oleh warga daerah sini. Kali ini saya akan bersosialisasi tentang COVID-19 terhadap warga-warga sekitar. Tetapi saya menggunakan pendekatan yang praktis dan sederhana, tidak mengumpulkan warga dan tidak terlalu muluk-muluk. Untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko infeksi coronavirus disease COVID-19 dengan menyusun desain dan materi yang menarik, simpel, kekinian, dan edukatif dalam bentuk sesederhana mungkin. Karena masyarakat lebih legowo menggunakan cara sederhana dengan menggunakan bahasa-bahasa Jawa, pakai bahasa krama tentunya. Untuk kali ini saya mengajak beberapa masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun, atau sehabis cuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan untuk hidung saat pilek atau menutup mulut saat bersin, dan batuk dengan menggunakan sapu tangan atau tisu. Menghindari berjabat tangan, menghindari keramaian semaksimal mungkin jika berada di rumah, serta menjaga jarak fisik (physical distancing). Dan jangan lupa untuk memakai masker. Itulah pesan saya kepada beberapa warga daerah sini. Tetapi saya lebih spesifik mengajak, bukan berpesan. Saya mengajak pada warga. Sebagiannya sudah melakukan hal itu, tapi sebagiannya masih belum. Desa Kauman sendiri merupakan salah satu desa yang sangat produktif. Perkembangan ekonominya sangat cepat walaupun di masa pandemi ini. Sosialisasi dan tingkat proteknya sangat baik untuk mencegah COVID-19, dari membuat bank sampah, membuat pembudidayaan, membuat cuci tangan setiap rumah, membuat peraturan-peraturan terkait pencegahan COVID-19. Dalam pelaksanaannya sendiri, dari beberapa warga yang saya wawancarai, bahwasanya para warga tidak terlalu panik dengan keadaan yang seperti ini, tetapi harus tepat pada himbauannya. Hanya saja para warga sangat bingung akibat info dari media sosial yang berbau menakutkan, seakan-akan COVID-19 ini tidak bisa disembuhkan. Nah, dari sinilah saya melakukan perbincangan ringan untuk sosialisasi tentang COVID-19. Saya membantu menyampaikan bahwasanya COVID-19 tidak semengerikan yang ada di berita-berita tersebut. Saya menghimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan olahraga yang rutin, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hal itu sangat berpengaruh terhadap imunitas kita. Selain imunitas, kita harus meningkatkan imanitas kita dengan cara rajin sholat berjamaah dan sering-sering berwudu, serta melakukan kegiatan-kegiatan religius lainnya. Karena imunitas dan imanitas itu harus seimbang. Dari beberapa warga yang saya tanyakan, ada yang menambahkan bahwasanya seperti ini. Bagi saya, Mas, jika hanya membaca berita dan melihat berita yang seperti itu tidak berguna untuk meningkatkan imunitas diri kita. Bagi beberapa warga juga menyampaikan unek-uneknya, supaya pemerintah lebih baik menyampaikan berita bagaimana kita harus melakukan pola hidup sehat, melakukan kegiatan olahraga rutin, dan siaran edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan COVID-19, bukan menyebarkan berita yang negatif melulu. Begitu tambahnya dari salah satu warga yang saya wawancarai. Lalu saya menambahkan, Bu, apakah bantuan dari pemerintah yang jumlahnya beberapa triliun itu apakah sudah merata di desa jenengan? Lalu ibu itu menjawab, untuk bantuan dari pemerintah sendiri di desa kami belum semuanya mendapat, tetapi sebagian mendapat. Lah, yang mendapat itu, Mas, itu rata-rata dia punya mobil, dia rumahnya besar. Sedangkan kami yang tidak punya apa-apa itu malah tidak dapat. Itulah tambahan dari ibu-ibu yang saya wawancarai. Jadi dari sinilah pemerintah setempat seperti RT, lurah itu harus memperhatikan warganya masing-masing, karena kita juga harus selektif. Tidak semua orang mendapatkan bantuan. Lalu
apakah harus seperti itu terus dalam masa pandemi COVID-19? Saya menambahkan lagi supaya pejabat setempat seperti lurah, RT itu harusnya memperhatikan dan selektif terhadap penerima bantuan, karena tidak semua orang yang tidak mampu itu mendapatkan bantuan. Jadi harus selektif mungkin. Orang-orang yang belum mendapatkan bantuan diharap harus diajukan bantuannya ke pemerintah setempat. Tapi ini bantuan itu rata untuk seluruh Indonesia. Tapi bisa kan dong. Sama sekali ya. Berarti ini kalau untuk menjaga kesehatan kita, harusnya kita melakukan olahraga rutin setiap pagi dan mengurangi di dalam rumah. Di dalam rumah saja tidak menaikkan imunitas kita, karena di dalam rumah jika kita panik itu akan semakin membuat kita bingung. Saya menghimbau untuk warga sekitar untuk saling mengasih tahu dan saling simpatisan dalam masa pandemi COVID-19 ini, seperti mengajak olahraga tetapi tetap dalam menjaga protokol kesehatan. Di masa pandemi ini kita berjuang bersama, kita susah bersama, kita selalu bersama-sama untuk menghadapi masa pandemi ini. Jadi kita adalah satu kesatuan yang sangat berarti dalam serumpun kata-kata. Desa Kauman ini juga mempunyai sebuah moto bahwasanya bersama kita bisa. Dalam artian kata bisa, semua itu tergantung kebersamaan kita. Dari perbincangan singkat kami, bahwasanya Ibu itu mengatakan semua kegiatan PKK, kegiatan bapak-bapak, dan kegiatan lainnya itu semua berhenti. Sedangkan kegiatan sebelum new normal itu juga semua berhenti. Apalagi pada saat lockdown. Saat lockdown semua masyarakat sangat panik. Bahwasanya ini baru pertama kali terjadi di dunia dan baru merasakan seperti itu. Walaupun sebelumnya ada virus influenza yang terjadi beberapa tahun yang lalu, tetapi hal ini pertama kali dirasakan mendunia. Lalu beberapa warga juga setelah new normal ini sangat terbantu atas bantuan pemerintah seperti bantuan UMKM, seperti bisa jualan lagi tetapi tetap memakai masker dan menjaga jarak atau physical distancing. Sekian dulu video dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Salam santun, selamat menikmati.